Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifita Sari dari kelas S1 Paralel, mahasiswa perawatan Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan secara online. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang peristiwa histologis yang terjadi pada wanita. Saya akan membahas tentang klimakterium. Apa itu klimakterium? Klimakterium merupakan periode peralihan dari fase reproduksi menuju fase usia tua, yaitu senium, yang terjadi akibat menurunnya fungsi generatif ataupun endokrinologis dari ovarium menurut Bastiat 2003. Klimakterium adalah masa peralihan yang dilalui seorang wanita dari periode reproduktif ke periode non-reproduktif menurut Gaswood 2002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klimakterium merupakan suatu fase normal yang terjadi pada setiap wanita karena menurunnya fungsi degeneratif, sehingga berubah dari periode produktif menjadi periode non-produktif. Masa klimakterium berlangsung secara bertahap, meliputi yang pertama yaitu masa premenopause, yaitu masa sebelum berlangsungnya perimenopause, yaitu sejak fungsi reproduksinya mulai menurun sampai timbulnya keluhan atau tanda-tanda menopause, mulai pada usia 40 tahun. Perimenopause yaitu periode dengan keluhan memuncak rentang 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sudah menopause. Masa wanita mengalami akhir dari datangnya haid sampai berhenti sama sekali. Yang ketiga yaitu masa post-menopause, yaitu masa setelah menopause sampai senilis. Masa berlangsung kurang lebih 3-5 tahun setelah menopause. Penyebabnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi menopause, yaitu yang pertama usia saat haid pertama kali. Semakin muda seorang mengalami haid pertama kali, semakin tua atau lama ia memasuki masa menopause. Faktor psikis. Wanita yang tidak menikah dan bekerja diduga mempengaruhi perkembangan psikis seorang wanita. Menurut beberapa penelitian, mereka yang mengalami masa menopause lebih muda dibandingkan mereka yang menikah dan bekerja. Yang ketiga yaitu jumlah anak. Beberapa penelitian menemukan bahwa makin sering seorang wanita melahirkan, maka makin tua mereka memasuki menopause. Hal ini dikarenakan kehamilan dan persalinan akan memperlambat sistem kerja organ reproduksi wanita dan juga memperlambat penuaan tubuh. Untuk patofisiologisnya, yaitu pada usia 40-50 tahun, siklus seksual biasanya menjadi tidak teratur dan ovulasi sering tidak terjadi. Sesudah beberapa bulan sampai beberapa tahun, siklus terhenti sama sekali. Periode ketika siklus terhenti dan hormon-hormon kelamin wanita menghilang dengan cepat sampai hampir tidak ada disebut dengan menopause. Penyebab menopause adalah matinya atau burning out ovarium. Sepanjang kehidupan seksual seorang wanita, kira-kira 400 folikel primordial tumbuh menjadi folikel matang dan berevolusi dan beratus-ratus dari ribuan ovum berdegenerasi. Pada usia sekitar 45 tahun, hanya tinggal beberapa folikel-folikel primordial yang akan dirangsang oleh FSH atau LH, dan produksi estrogen dari ovarium berkurang sewaktu jumlah folikel primordial mencapai 0. Ketika produksi estrogen turun di bawah nilai kritis, estrogen tidak lagi menghambat produksi gonadotropin, FSH, dan LH. Sebaliknya, gonadotropin, FSH, dan LH, terutama FSH, diproduksi sudah menopause dalam jumlah besar dan kontinu. Tetapi ketika folikel primordial yang tersisa menjadi sedikit, produksi estrogen oleh ovarium turun secara nyata menjadi 0. Ada pun perubahan fisik pada klimakterium, yaitu yang pertama pada rahim, yang kedua saluran telur, yang ketiga serviks dan vagina, yang keempat vulva, dan kelima perubahan hormon. Manifestasi klinis
yaitu yang pertama premenopause seperti berdarahnya tidak teratur. Yang kedua gangguan neurovegetatif, yaitu adanya gejolak panas atau sering disebut hot flushes, keringat banyak, rasa kedinginan, sakit kepala, desing dalam telinga, dan jari-jari atrofi. Selanjutnya gangguan psikis, yaitu mudah tersinggung, mudah lelah, semangat berkurang, dan susah tidur. Gangguan organik seperti infark miokard, aterosklerosis, osteoporosis, artritis, dan gangguan libido. Beberapa keluhan fisik yang merupakan tanda dan gejala dari menopause yaitu ketidakteraturan siklus haid, gejolak rasa panas atau hot flushes, kekeringan vagina, menurunnya gairah seks. Faktor-faktor yang mempengaruhi klimakterium, yaitu yang pertama faktor genetik, kemungkinan berperan terhadap kemungkinan menopause, yaitu wanita dengan diabetes mellitus, perokok berat, kurang gizi, wanita vegetarian, wanita dengan sosial ekonomi rendah, wanita multipara, dan wanita yang banyak mengonsumsi daging atau minum alkohol akan mengalami klimakterium lebih lambat. Wanita dengan pengaturan pola makan atau diet, pengalaman individu, asal etnis dan budaya, genetika, jumlah anak, serta IMT dan beban pekerjaan atau aktivitas fisik. Ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya kejadian klimakterium, di antaranya awal menstruasi, beban pekerjaan, jumlah anak, usia melahirkan anak terakhir, pemakaian kontrasepsi. Selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terhadap wanita yang sedang berada pada masa klimakterium harus mencakup hal-hal yang penting seperti tinggi badan. Wanita mungkin akan kehilangan tinggi badan sebanyak 2,5 cm atau lebih. Sewaktu mengukur tinggi badan merupakan kesempatan untuk mendiskusikan postur, pergerakan tubuh, latihan, dan osteoporosis. Selanjutnya kulit. Evaluasi terhadap integritas dan adanya kulit. Kemudian pemeriksaan fisik pada mulut, gigi, dan gusi, dan pemeriksaan panggul dengan perhatian terhadap perubahan yang menyertai proses penuaan. Spekulum Pedersen mungkin optimal untuk wanita pasca menopause. Yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik pada rektum. Periksa adanya massa dan fisura-fisura. Untuk penata laksanaannya. Penata laksanaan untuk wanita dengan klimakterium adalah sebagai berikut, yaitu mengubah gaya pola hidup, mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti buah-buahan dan sayuran, mengurangi konsumsi kopi, teh, minuman alkohol, serta soda, menghindari merokok, olahraga secara rutin. Terapi penggantian hormon atau HRT, yaitu penggantian estrogen tunggal, bisa dikombinasikan. HRT dapat menurunkan atau menghilangkan rasa panas, dapat membantu pencegahan osteoporosis. Kemudian terapi komplementer atau aklimakterium terapi, yoga, dan homeopati. Kemudian terapi pilih hormon atau CSH untuk mengurangi keluhan pada wanita dengan keluhan atau sindrom klimakterium. Menopause dalam masa premenopause dan postmenopause. Selain itu, CSH juga berguna untuk menjaga berbagai keluhan yang muncul akibat menopause, seperti keluhan vasomotor, vagina yang kering, dan gangguan pada saluran kemih. Untuk komplikasinya, pada klimakterium sering terjadi komplikasi, yaitu yang pertama pada penyakit jantung koroner. Adanya hipertensi dan peningkatan kadar kolesterol menyebabkan meningkatkan faktor resiko terhadap terjadinya aterosklerosis, khususnya mengenai sklerosis primer koroner dan infark miokard akan terjadi sampai 1-2 lebih sering setelah kadar estrogen menurun. Yang kedua yaitu masalah urogenital, ketidakmampuan mengendalikan buang air kecil dan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, osteoporosis. Dengan turunnya kadar estrogen, maka proses osteoblast yang berfungsi membentuk tulang baru terhambat dan fungsi osteoblast merusak tulang meningkat. Akibat tulang tua diserap dan dirusak osteoblast, tetapi tidak dibentuk tulang baru oleh osteoblast, sehingga tulang menjadi osteoporosis. Yang terakhir yaitu demensia.
Wanita pasca menopause biasanya kemampuan berpikir dan ingatannya menurun. Hal ini merupakan pengaruh dari menurunnya hormon estrogen, di mana hormon estrogen dapat mempengaruhi kerja dari degenerasi sel-sel saraf dan sel-sel otak. Untuk konsep dasar perawatan, yang pertama yaitu pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, dan yang kelima yaitu evaluasi. Untuk pengkajian yang dilaksanakan pada wanita dengan gangguan masa klimakterium, selain pengajian secara umum juga dilakukan pengkajian khusus yang ada hubungannya dengan gangguan masa klimakterium yang meliputi haid, yaitu berapa lamanya, banyaknya, siklusnya bagaimana, dan dysmenorrhea saat haid itu sendiri. Kemudian riwayat penyakit keluarga, riwayat obstetri meliputi kehamilan, abortus, pemakaian obat kontrasepsi. Kemudian riwayat perkawinan, kebiasaan hidup sehari-hari seperti cukupnya istirahat tidur dan pola kegiatan serta diet yang dilakukan. Selanjutnya, penyakit yang pernah diderita, pengetahuan pasien dan keluarga tentang masalah yang sedang dialami, serta keluhan-keluhan yang sedang dialami. Untuk diagnosa keperawatannya, kita bisa ambil beberapa ya. Yang pertama seperti disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur atau fungsi seksual. Yang kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan hot flash. Yang ketiga, cemas berhubungan keadaan sulit tidur, berdebar-debar, rasa kesemutan di tangan dan kaki, serta nyeri tulang dan otot. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang klimakterium dan menopause, berhubungan dengan kurang informasi tentang klimakterium dan menopause. Untuk intervensinya, kali ini saya mengambil dari NICMOP. Untuk diagnosa keperawatan pertama yaitu disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur atau fungsi seksual. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan disfungsi seksual teratasi dengan kriteria hasil menunjukkan keinginan untuk mendiskusikan perubahan fungsi seksual dan meminta informasi yang dibutuhkan tentang perubahan fungsi seksual. Untuk intervensinya yaitu menciptakan lingkungan saling percaya dan beri kesempatan klien untuk menggambarkan masalahnya dengan kata-kata sendiri. Kemudian beri informasi tentang kondisi individu. Selanjutnya diskusikan dengan klien tentang penggunaan cara atau teknik khusus saat berhubungan, misalnya penggunaan minyak pada vagina. Kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan hot flash. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pola tidur klien normal dengan kriteria hasil, klien tidak sering terbangun saat tidur, dan palpebra tidak hitam atau adanya mata panda. Intervensinya yaitu anjurkan klien untuk memakai pakaian yang menyerap ringan. Anjurkan klien untuk menghindari makanan berbumbu tajam, pedas, goreng-gorengan, dan alkohol. Anjurkan klien untuk menghindari beraktivitas di cuaca yang panas. Anjuran klien untuk mencuci muka saat menstruasi terjadi dan kolaborasi pemberian estrogen. Untuk diagnosa ketiga yaitu cemas berhubungan dengan keadaan sulit tidur, berdebar-debar, rasa kesemutan di tangan dan kaki, serta nyeri tulang dan otot. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan perawatan diharapkan cemas berkurang atau bahkan hilang. Dengan kriteria hasil, klien merasa rileks, klien dapat menerima dirinya apa adanya. Intervensinya, kaji tingkat ketakutan dengan cara pendekatan dan bina hubungan saling percaya. Kedua, pertahankan lingkungan yang tenang dan aman serta menjauhkan tanda-tanda berbahaya. Ajarkan penggunaan relaksasi. Kemudian beritahu tentang penyakit klien dan tindakan yang akan dilakukan secara sederhana. Untuk diagnosa terakhir yaitu kurangnya pengetahuan tentang klimakterium dan menopause berhubungan dengan kurangnya informasi tentang klimakterium dan menopause. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan klien mampu mengungkapkan pengetahuannya bertambah. Dengan kriteria hasil, klien tahu penyebab keadaan saat ini, klien dapat menyelesaikan diri dengan keadaannya, klien dapat bertanya-tanya tentang keadaannya.
Intervensinya yaitu kasih tingkat pengetahuan klien tentang keadaannya, beri penjelasan tentang proses penyebab gejala klimakterium dan menopause, diskusikan tentang perlunya pengaturan atau diet makanan, penggunaan suplemen. Untuk evaluasi, setelah dilakukan implementasi keperawatan, maka evaluasi yang diharapkan untuk pasien dengan klimakterium diantaranya sebagai berikut, yaitu pasien melaporkan perubahan dalam pola tidur dan istirahat, pasien mampu mengungkapkan peningkatan rasa sejahtera dan segar, pasien mampu mempertahankan orientasi realitas sehari-hari, pasien mampu mengenali perubahan pola pemikiran dan tingkah laku, pasien menyatakan nyeri berkurang, pasien tampak rileks, pasien mampu melakukan aktivitas, pasien menyatakan masalah dan menunjukkan pemecahan masalah, pasien menyatakan penerimaan diri pada situasi, pasien menyatakan pemahaman perubahan fungsi seksual, pasien mampu mendiskusikan masalah tentang hasrat seksual, pasien mampu mengidentifikasi kepuasan seksual yang diterima. Sekian penjelasan saya tentang klimakterium. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.